Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, pengajar PPKN di SMA Negeri 2 Bandung. Di bulan ini saya akan membahas permasalahan siswa dalam pembelajaran berkaitan dengan siswa yang jarang masuk sekolah. Kita lihat identifikasi masalahnya. Saya mengajar di kelas 10 di semester ganjil ini, sudah 9 kali pertemuan tatap muka di kelas. Dari 6 kelas yang saya ajar, ada siswa di kelas 10 ini absennya kurang dari 80%. Siswa ini tidak masuk kelas 4 kali tanpa keterangan. Pada saat hadir pun dia terlihat kurang nyaman belajar di kelas. Bahkan seringkali izin keluar tidak ikut pelajaran. Kemudian selesai dari pembelajaran di kelas tersebut, saya berkonsultasi dengan wali kelas berkaitan dengan kehadiran siswa di pelajaran PPKN dengan bukti daftar kehadiran di tiap pertemuannya. Kemudian kami mengobrol sehingga kita menemukan beberapa penyebab ketidakhadiran siswa itu sendiri. Yang pertama adalah lingkungan yang tidak mendukung, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Yang pertama yang di rumah karena dia sekolah bukan keinginan sendiri untuk sekolah di sini, tetapi orang tua lah yang menyuruh dia untuk sekolah di SMA 2 sehingga dia tidak ada motivasi untuk belajar. Kemudian sehingga ini mengakibatkan menjadi permasalahan dalam proses belajarnya karena dia menjadi tidak nyaman di kelasnya, tidak bisa mengikuti pelajaran dan kemudian tidak nyaman bersama dengan teman-temannya. Akhirnya dia nyaman dengan dirinya, bermain dengan gamenya sampai pulang ke rumah pun kurang tidur karena bermain dengan gamesnya di dalam HP-nya atau gadgetnya. Dia juga tidak menganggap penting kegiatan belajar itu sendiri. Itu beberapa di antara akar permasalahan yang kita temukan. Kemudian alternatif solusinya setelah berdiskusi bersama dengan wali kelas dan BK, ada beberapa alternatif cara mengatasinya. Yang pertama adalah diskusi dengan anak pentingnya belajar, bahwa belajar juga itu menjadi bagaimana dia mendapatkan masa depannya gitu. Kemudian bangun komunikasi dengan orang tuanya, melibatkan orang tua dalam proses belajar tidak hanya di rumah juga di sekolah. Kemudian memberi tanggung jawab kepadanya, contohnya misalnya menjadi pengurus kelas sehingga dia punya kewajiban untuk selalu hadir di kelas. Kemudian juga menghindari jangan terlalu sering kita mengkritik anak tersebut gitu ya. Jadi berilah dia kesempatan untuk berkreativitas sesuai dengan keinginannya, tetapi tetap kita tuntun, kita bimbing. Kemudian membuat jadwal belajar di rumah yang dipantau baik oleh orang tua ataupun oleh wali kelasnya. Hasil pemecahan dari masalah ini, pertama kita membangun komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Kemudian juga guru juga harus sering berkonsultasi baik dengan wali kelas, BK, dan orang tua terkait dengan progres pendidikannya karena dia harus membuat laporan. Kemudian pupuk kepercayaan kepada anak akan kemampuannya sendiri sehingga ketika dia berada di sekolah yang walaupun bukan keinginannya, tetapi sekolah ini sekolah yang relatif menurut orang tuanya lebih baik dibanding sekolah yang anaknya inginkan, dia harus diberi kepercayaan bahwa dia mampu di sekolah ini SMA 2. Kemudian membuat rancangan masa depannya sesuai dengan keinginannya dan upaya untuk meraih masa depannya tersebut. Sehingga dia bisa membuat rancangan apa sih, tahapan apa yang harus dia lakukan. Berikut tadi adalah permasalahan dan pemecahan masalah yang terjadi karena anak malas sekolah atau tidak hadir di dalam pelajaran PPKN.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.